Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Erik Wiro. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita berusaha untuk menurunkan tekanan darah tinggi, penyakit darah tinggi. Nah, sebelum kita mulai, klik like, comment, subscribe, and share supaya channel ini bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, kali ini penyakit yang kita pingin coba untuk sembuhkan dengan pemijatan refleksi adalah tekanan darah tinggi. Nah, penyakit ini sebenarnya termasuk penyakit yang berbahaya karena kalau di kedokteran itu sering disebut silent killer ya, karena dia penyebabnya itu nggak ketahuan dan bisa dikatakan tiba-tiba. Juga gini, tekanan darah tinggi itu bisa dikatakan bila mana tekanan darah kita itu sudah mencapai 130/90. Nah, jadi tekanan atasnya itu sekitar 130 dan misalkan bawahnya itu 90, maka bisa dikategorikan bahwa itu sudah termasuk kita mengalami darah tinggi. Nah, sekarang tanpa berlama-lama, titik apa aja yang harus kita pijat dengan refleksi ini untuk menurunkan tekanan darah tinggi ini atau menyembuhkan darah tinggi ini. Yang pertama itu seperti biasa, seperti di video-video saya sebelumnya. Yang pertama adalah ginjal, saluran kencing, kandung kencing, dan kemudian kita mengarah ke otak. Karena kenapa? Karena darah tinggi ini jadi tekanan darah dari jantung yang ke arah otak ini yang biasanya mengalami penyempitan. Makanya otomatis daerah kepala itu nanti seperti otak besar, dahi, otak kecil, kelenjar bawah otak atau pituari, saraf trigeminus, dan juga nantinya organ keseimbangan dan juga kuping. Karena biasanya kalau misalkan orang kena darah tinggi itu biasanya sering pusing, jadi dia kadang-kadang keseimbangannya dia berkurang. Oke, setelah titik-titik tersebut, maka titik sistem kelenjar itu selalu harus kita lakukan untuk pembuangan. Oke, yang pertama kita tentukan dulu sebelumnya ini adalah titik ginjal. Jadi dia sejajar dengan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Nah, ini posisinya adanya di sini. Jadi kalau kita raba begini nih, nah ini ada tulang di sisi sini. Nah, itu naik kurang lebih satu jari. Nah, ini ada di sini ya. Nah, terus juga kandung kencing kita pencet nanti. Nah, ini seperti ini, dan di sini ada kandung kencing. Nah, titik kandung kencing. Nah, ini juga ada namanya titik kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal itu persis di sini, persis di atas ginjal. Ini adalah juga kelenjar yang mengatur tekanan darah di tubuh kita. Nah, setelah ini kita bagian otak besar yang ada di daerah sini ya. Nah, juga dahi. Untuk dahi ini banyak, ini sampai seluruh jari ya nantinya ya. Nanti kita pijat di sini nih. Nah, kemudian kelenjar bawah otak atau pituari. Nah, terus kemudian saraf trigeminus. Saraf trigeminus itu ada di sebelah sini. Nah, nanti untuk jelasnya bisa lihat di link deskripsi titik-titik mana saja yang harus kita pijat dalam penanganan penyakit ini. Nah, kemudian yang kita pijat lagi adalah organ keseimbangan dan kuping. Nah, organ keseimbangan itu adanya di sekitar sini, di sebelah sini.
Jadi antara jari apa? Ini jari manis dengan jari kelingking ini kurang lebih di sekitar sini. Jadi dia agak sekitar sini, ntar kita mijitnya seperti ini. Terus juga ada daerah kuping. Daerah kuping itu adanya di sekitar sini. Jadi kalau tadi tuh itu, nah ini di bawah ini persis jari ini nih. Nah ini nih segini nih daerah kuping, ya. Nah karena ini kaki kiri, kita juga bantu untuk apa? Menstabilkan tekanan yang ada di jantung. Nah tekanan jantung itu adanya di sekitar kaki kiri. Nah itu adanya antara apa? Sejajar dengan jari ini nih, jari manis, ya. Jari manis. Nah kalau nah ini ada tekukan. Nah begitu dia ini turun, tekuk begini turun. Nah ini jantung di sini tapi sejajar dengan ini, ya. Jadi supaya teman-teman juga bisa memperhatikan, oh kira-kira titiknya di sebelah mana ya. Untuk titik sebenarnya kita bisa mengkira-kira, cuman ada patokan-patokannya kan dari sisi ruas tulangnya juga. Nah itu kita bisa pelajari nanti kayak gitu. Nah ini titik jantung, ya. Ini untuk mengatur juga tekanan darah. Nah kemudian juga apa? Titik yang namanya di sini titik kelenjar. Seperti saya bilang kemarin, ini ada titik kelenjar yang ibaratnya tuh dia tuh fungsinya untuk setelah kita melakukan pembersihan, pemijatan. Nah ini biasanya kotoran-kotoran ini yang ngebawa tuh dari organ tersebut ke arah ginjal untuk dibersihkan itu adalah kelenjar getah bening gitu. Nah ini ada kelenjar getah bening bagian dada. Nah ini kalau kita begini nih, nah ketemu dengan tulang yang di sisi sini nih, ini ada cekukan. Nah itulah di situ posisinya dia, kelenjar getah bening bagian dada. Nah terus ada juga kelenjar getah bening bagian perut. Nah ini adanya di sebelah sini. Nah, sama pada saat kita pijat begini nih. Nah di sini nih ada tekukan. Nah kayaknya ini ada yang apa kayak lemak nonjol. Nah itu dia ada cekungan di sini. Nah ini posisinya ada di sini. Nah terus juga ada kelenjar getah bening bagian atas tubuh. Nah itu sama. Misalkan ini di sini nih. Nah ini kita pencet di sini nih. Ini ada mata kaki. Nah mata kaki. Nah ini ada di sini. Dia posisinya sekitar sini ya. Nah juga di bagian atas juga di sini. Nah begitu kita, nah ini begitu kita tarik, nah ini ada cekung nih, ini ketemu tulang yang dari sini. Nah ini ada cekungan di sini. Nah itu daerah kelenjar juga. Nah itu titik-titik yang harus kita pencet pada saat atau kita pijat pada saat melakukan pengobatan untuk penyakit tekanan darah tinggi. Oke. Kemudian biasakan sebelum kita memijat dengan cara refleksi ini, kaki yang atau telapak kaki yang mau kita pijat itu kita biasakan stretching. Kadang-kadang ini kan kakinya kan keras nih, kaku. Kerasnya dalam arti kaku. Nah itu kita lemaskan dulu seperti ini. Kita stretching dianya sampai sini. Jadi dia lebih lemas jadinya ntar kakinya. Nah, apalagi kalau memang kakinya kapalan. Nah itu bisa kita pakai dengan alat bantu untuk memijatnya. Nah tekanannya berapa tekanannya? Saya sering ulangin ini, tekanan untuk memijat itu tuh rata-rata kurang lebih 2 kilo ya. Nah caranya gimana itu coba kita misalkan jari kita tekan timbangan. Nah kurang lebih kalau sampai 2 kilo ya tekanannya sekitar segitu. Nah berapa lama untuk pemijatan tiap titik? Pemijatan rata-rata tiap titik itu biasanya antara 5 sampai 10 menit gitu. Tetapi untuk penyakit-penyakit yang memang parah itu bisa di atas 10 menit. Cuman untuk kaum manula pemijatannya itu juga jangan terlalu keras
Karena juga kalau nantinya terlalu keras dia malah malah bisa membuat saraf kakinya malah nggak berfungsi lagi nantinya. Nah, inilah hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum gitu. Terus juga biasakan menggunakan pada saat memijat ini menggunakan lotion atau minyak kelapa atau bisa juga olive oil, ya, pokoknya mana-mana yang ada di rumah aja. Fungsinya untuk apa? Supaya tidak lecet kulitnya pada saat kita pijat. Nah, di sini ada alat pijat yang berbentuk tumpul dan ada juga alat pijat yang berbentuk runcing. Nah, alat pijat yang berbentuk tumpul itu untuk area-area yang gampang dijangkau. Nah, tetapi untuk area-area yang kecil seperti misalkan di daerah dahi, ini seperti ini kita menggunakan yang kecil supaya titiknya tetap fokus lah, ibaratnya menitik gitu loh. Dan juga pada saat kita memijat di sini, misalkan kita pijat titik awal ya, ginjal ya, di sini ya. Nah, pijatannya tuh tetap stabil, jangan kita begini-begini, jangan. Tapi kita tetap pijatannya stabil, tekanannya misalkan tekanannya 1,5 kilo, ya udah 1,5 kilo, ntar kita begini aja, atau kita putar begini. Nah, cuman berdasarkan pengalaman saya, kalau kita sering putar begini, nanti dia lecet malah, walaupun kita pakai lotion. Makanya kita pencet aja begini, terus kita gini aja, goyang aja sedikit. Kalau memang dia ada penyakitnya, nah seperti ibu ini nih, sekarang nih lagi ada kotorannya di daerah ini nih, makanya dia pada saat lagi ada sakit, maka dia akan dia akan bergerak kakinya menahan sakit. Nah, kayak gitu. Kalau memang itu ada kotorannya di titik saraf tersebut, titik pijat tersebut, maka itu pasti sakit. Tapi kalau misalkan tidak ada kotorannya di jalur darah tersebut, maka yang berdasarkan pengalaman saya itu tidak merasakan sakit pasiennya. Nah, jadi misalkan kita pencet di titik sini, kita pencetnya stabil aja, udah. Nah, ini kaki sambil kita pegang begini. Kalau misalkan kita pakai alat ya, nah kita pencet ini. Nah, kemudian kita pencet ini lagi, kayak gitu. Nah, kadang-kadang kalau pada saat lagi pijat kita suka meleset. Nah, itu nggak apa-apa, cuman juga jangan sering-sering, kasihan juga. Nah, ini kita pencet gini. Nah, ini juga untuk yang di kandung kencing juga, ini juga dipijat untuk memudahkan pada saat nanti kotoran itu keluar lewat kencing. Nah, setelah dipijat itu biasanya itu keluarnya itu tuh gejala setelah dipijat itu biasanya yang pasti badan makin segar. Kemudian juga akibat itu juga mungkin bisa keluar gatal-gatal di kulit. Kalau dia memang keluar kotorannya lewat kulit, itu juga bisa kadang-kadang timbul hitam-hitam di kulit. Nah, itu juga kalau lewat kulit. Nah, kalau lewat BAB itu juga dia bisa keluarnya BAB-nya mungkin lebih lengket daripada biasanya. Kalau lewat kencing, yang biasanya kencing mungkin bening, itu mungkin jadi coklat kekeruhan atau kuning kekeruhan, dan cenderung bau kencingnya di bagian-bagian tertentu, misalkan bagian pundak atau dahi yang tadinya nggak apa-apa, pas setelah dipijat itu kok makin sakit. Nah, itu berarti itu menunjukkan bahwa kotoran yang menyumbat di daerah tersebut itu sudah mulai bisa mengalir. Nah, pada saat dia mengalir itu mungkin kita merasakan lebih sakit daripada biasanya, tapi itu bagus. Itu tandanya bahwa ibaratnya tuh bentengnya udah jebol gitu, benteng kotorannya. Nah, setelah ini setelah dari 3 titik ini, ginjal, kandung kencing, saluran kencing, kandung kencing. Nah, maka kita beralih ke kepala. Nah, kepala karena ini penyakit darah tinggi, otomatis berkaitan dengan kepala, ya. Nah, yang pertama itu adalah otak besar. Otak besar daerah sini kita pencet. Nah, ini pakai kalau misalkan kita
ininya ketumpulan, ya kita pakai ini aja. Nah, seperti diginiin aja tuh. Nah, ini kita tekan, kita begini aja, goyang sedikit. Tapi stabil iramanya, ya. Jangan ada yang kenceng, ada yang enggak, ada yang kenceng, jangan gitu. Ya, itu jangan. Itu stabil aja ininya. Nah, kemudian setelah ini fungsinya bawah otak ini untuk melancarkan peredaran darah yang di otak besar, ya. Nah, ini kelenjar pituari. Nah, kelenjar pituari atau kelenjar bawah otak ini fungsinya itu adalah dia mengatur sistem metabolisme, sistem peredaran darah juga, dan mengatur sistem yang ada di organ dalam kelenjar pituari ini atau kelenjar bawah otak. Nah, ini juga seperti ini, kita pencet pelan-pelan, pencetnya tapi pasti, jadi nitik dia, tapi jangan terlalu kencang juga untuk daerah pala. Yang penting terasa ininya udah gitu, karena ini kan deket tulang dia. Nah, terus kemudian dahi, bagian dahi kita pencet juga bagian dahinya. Nah, ini dahi ini lebar segini nih biasanya nih. Nah, kadang-kadang kita juga di sini, walaupun saya nitikin di sini, tapi daerahnya tuh sampai sini juga dititikin gitu. Nah, ini dahi juga, ya. Nah, ini juga dahi. Nah, itu masing-masing nih bisa, kalau untuk yang ini bisa 5 menitan deh. 5 menit cukup. Kayak gini, pencet terus 5 menit masing-masing titik ya. Nah, terus juga di sini ada apa? Kuping ya. Ini kita pencet kuping, daerah sini. Jadi nih kalau ada tulang nih, tulang terakhir nih, tulang ya itu di sini persis di bawahnya. Ini kuping dari sini sampai sini dia, ya. Kita pencet sini. Nah, itu kalau memang ada gangguan yang mengarah di peredaran darah keganggu, pasti akan terasa kayak gitu. Nah, ini biasa tetap sekitar 5 menit sampai 10 menit. Nah, kemudian kita pencet apa? Jantung. Nah, untuk jantung kita jangan terlalu kencang-kencang juga untuk memencetnya. Nah, tapi kita pencet yang penting stabil. Ini juga bisa sekitar 5 menit sampai 10 menit. Tapi kalau misalkan kita bisa, kalau kulitnya nggak keras, kita bisa pakai jari kita seperti ini. Ya. Kita pencet seperti ini, ntar dia akan terasa. Nah, kalau misalkan titik yang ada kotorannya, itu biasanya tuh dia ada tonjolan di dalamnya, tuh ada berasa ada yang kayak benjol atau seperti ada kayak pasirnya di dalamnya. Nah, itu penjelasannya seperti itu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kita pencet untuk jantung karena dia apa? Dia juga kan fungsi utamanya kan memompa darah ke seluruh badan dia nih. Nah, kalau tekanannya itu keganggu di daerah kepala, maka otomatis juga jantung juga akan terganggu. Nah, yang mengakibatkan penyakit darah tinggi ini sebenarnya banyak ya, cuman terutama dari pola hidup dan juga pola makan itu juga berpengaruh besar seperti itu. Nah, setelah itu kita pencet daerah mana sini? Ini daerah organ keseimbangan. Nah, kita pencetnya begini aja nih, kayak kita jepit aja. Ini kayak kita jepit. Jadi kayak kita pakai penjepitan, nah kita jepit, cuman yang menekan jangan yang bawah, tapi yang atas. Yang gerak. Atau enggak dibalik gini. Kita begini, tangan kita nih begini, ini kita begini. Nah, cuman kan kalau jempol nih kadang-kadang kalau di sela-sela ini kan nggak dapet. Nah, makanya saya pakai telunjuk lebih cenderung. Nah, ini biasanya kalau enggak kita gini, ini kita tahan, ini kita giniin. Nah, ini biasanya juga terasa seperti ini. Kayak gitu. Itu untuk organ keseimbangan. Biasanya kalau lagi tekanan darah tinggi tuh atau tekanan rendah tuh, kita tuh suka goyang atau gamang gitu ngelihat. Nah, itu keseimbangan kita keganggu. Makanya titik ini untuk mengatur hal-hal tersebut. Nah, yang terakhir adalah titik yang dimana kelenjar. Yang mana kelenjar ini adalah sistem
kelenjar getah bening itu adalah fungsinya adalah dia membawa vitamin yang dibutuhkan untuk kita pada saat kita memakan sesuatu, makan makanan yang bergizi, dan juga fungsinya juga dia membawa kotoran untuk dibuang dalam sistem pembuangan di tubuh kita. Nah, ini ada apa namanya kelenjar getah bening bagian dada di sini. Nah, terus juga di sini ada juga yang bagian bagian atas tubuh dari sini, ini juga sama-sama. Ini agak lama nih ya, rata-rata untuk kelenjar getah bening kalau bisa 7 sampai 10 menit ya kalau bisa ya. Ini juga kelenjar getah bening ya. Daerah sini kelenjar getah bening juga nih, kelenjar getah bening bagian perut. Nah, ini kelenjar getah bening bagian atas. Titiknya untuk kiri kanan ini kebetulan sama ya. Jadi kiri dan kanan ini sama. Cuman bedanya di kaki kanan tidak ada titik jantung, itu aja. Karena kan jantung itu adanya di sebelah kiri. Nah, untuk yang di tangan sebagai tambahan, ini kita tambahin lagi titik yang namanya hekuk. Nah, hekuk ini adalah cara paling cepat pada saat kita mengalami tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah. Nah, ini nih biasanya nih kalau kita tekuk begini, ini nih nah, ini ada tulang yang dari sini. Nah, ini ada tulang dari sini. Nah, ini ketemu di siku. Ketemu sudutnya nih. Nah, kalau kita gini nih, nah di sini nih inilah hekuk. Jadi kalau kita nonjol begini nih, ini kan nonjol nih. Nah, titik hekuk ada di situ. Ya. Di sini. Jadi, pada saat ini nonjol, inilah titik hekuk. Nah, ini kita pencet di sini. Ini kurang lebih 5 sampai 10 menit. Nah, kalau misalkan dia ada gangguan di peredaran darah, itu biasanya langsung begini tuh langsung rasanya lumayan maknyos ini. Jadi, ini titik ini biasanya langsung efektif biasanya untuk membantu menetralkan tekanan darah. Kalau memang belum dilakukan titik pengobatan yang di bawah kaki, cuman ini tidak akan efektif bila mana yang di kaki juga tidak dipijat. Ini hanya untuk pertolongan pertama aja ya. Oke, video kali ini saya rasa sudah cukup. Jadi video kali ini alhamdulillah hari ini kita bisa membahas mengenai bagaimana kita mengobati penyakit tekanan darah tinggi dan melalui pijat refleksi baik yang ada di kaki maupun yang ada di tangan. Oke, saya berterima kasih kepada teman-teman. Bila mana teman-teman menyukai video saya kali ini, silahkan klik subscribe, like, dan komen. Dan juga bisa bila mana ingin menanyakan membahas penyakit-penyakit yang lain, bisa silahkan komen di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.